قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin yang mulia, alhamdulillah sehat Pak ya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua. Mudah-mudahan ya Pak, lancar sehat, mudah-mudahan usaha jadi mudahkan oleh Allah. Hadirin yang mulia, kita masih bicara tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh manusia, gitu kan? Karena ini sejatinya hakikatnya ini. Kemarin sudah dibahas ada unsur-unsur qalbi, ada unsur-unsur roh, akhfa, qalb dan lain sebagainya. Kenapa ini menjadi sebuah kepentingan, bahkan ulama-ulama sufi katakan pembahasan tentang mengenal dirimu adalah bagaimana engkau memanage rohmu, gitu kan? Kemarin sudah dibahas bagaimana memanage roh itu tidak lain makanan roh berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak beribadah kepada Allah, ya. Az-zikru ya yaumil maqamat, ya kan? Qul laha minal yuqda ila tauhid, gitu. Zikir itu makanan ruh menyadarkan kepada setiap manusia. Dan ada manusia sadar nggak sadar, nggak semua orang Islam sadar. Kalau sadar, ini masjid nggak penuh, ini nggak muat ini masjid. Ini termasuk kecil masjid gitu kan, nggak muat ini masjid, tapi masjid masih longgar. Mudah-mudahan kesadarannya digugah oleh Allah untuk dibuka, ya kan? Maka bagaimana mendapat kesadaran itu? Ya hadir majelis ilmu dan berzikir itu. Kalau enggak, aduh agak sulit. Dulu pertama kali kita perkenalan dalam kajian ini bahwa ibadah ta'ah itu ada 3 kan gitu. Ada secara syariat, kemarin statusnya Mas Janoko, Pak Kas bagus banget gitu kan. Ada secara syariat, ada secara hakikat, ada secara thariqah gitu kan. Kalau syariat itu kan memperbaiki jasad fisik tubuh kita, gitu, ya kan? Kalau fisik yang sakit kita begitu cepat, gitu kan? Ya meriang, beli obat meriang, minum tolak miskin, tolak angin maksudnya, ya kan? Flu, pusing, beli bolrek dan lain sebagainya. Pada hakikatnya penyakit jasad itu pertama kemarin udah pernah dibahas kan? Segera bertaubat kepada Allah. Ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Ini sekilas mengingatkan. Mau naik ke tahap kedua, ketiga, keempat, takut nggak siap gitu. Maka materi diruntut gitu. Ya, kayak pernah ada nanya Bang Abbas tentang siapa diri kita sebetulnya. Nama kita siapa? Yaitu memang saya nggak bisa jawab langsung karena ada tahapan-tahapannya. Dan hari ini masuk materi itu sebetulnya. Tapi kan orang udah nggak ngaji, gitu. Yang benar pertanyaannya benar, tapi tingkatannya udah bagus beliau. Tapi harus ada tahapan-tahapan gitu. Jadi kita nggak kaget. Tahapannya ya berbanyak zikir sama guru kita, itu bagus itu. Yang namanya ya maulid sama Ustadz Khairuddin harusnya sudah dihafal gitu. Orang NU udah hafal harusnya. Karena kalau itu kita pahami, kita nangis Pak baca itu. Baca maulid kita paham, kita nangis. Dulu mursyid saya nangis kalau baca maulid. Ya kan? Ya, inna fatahna laka fatham mubina, banyaklah nangis beliau. Karena Nabi itu begitu risau kepada umatnya, nasib umatnya. Umatnya itu kan bagaikan musim hujan. Musim hujan saat ini tuh nggak jelas. Dulu namanya berbulan pasti hujan. Tapi kita merasakan beberapa bulan tuh mau Desember ke September, Desember ada nggak hujan malah panas.
Itu kondisi umat Nabi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu khawatirnya luar biasa kepada umatnya. Umat yang dikhawatirkan nyantai-nyantai saja. Karena dia tahu persis. Nabi bisa merasakan bagaimana dahsyatnya neraka Allah. Bagaimana nikmatnya surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi maka harus diperbaiki. Nafsu itu harus dimanage. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah disampaikan dalam sebuah peperangan Badal Kubra, maka lahirnya salawat Badar, gitu kan? Itu nggak begitu aja, Pak. Dahsyat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Yasin itu siapa, Pak? Ini dulu Pak Kas pernah nanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak sembarangan bisa ditakwilkan. Tapi ada maknanya. Benar juga Pak Kas. Yasin itu nama baginda Nabi. Maka kalau dia paham pas ngaji malam Jumat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kadang-kadang kan kita lanjut toh? Harusnya bersalawat dulu. Kalau Allah ya assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Ya Rasul, terimalah kami sebagai umatmu. Ya, itu nama Nabi. Itu lain waktu dibahas. Karena memang tidak semua bisa diartikan. Tapi kalau didalami, di hakikat itu semua terbuka, Pak. Di materi-materi ma'rifat itu semua kebuka. Ya. Kalau dibedah tuh Yasin, berapa huruf Yasin? Yasin 2 huruf. Secara balaghah bahasa Arab. Secara Indonesia Yasin tulisannya gimana? Ya, sin. Ada lin. Itu baru secara bahasa Indonesia. Itu dibedah satu-satu Pak, nggak kelar kita hari ini. Makanya Pak harus dekat Al-Quran. Al-Quran itu bukan kalam Nabi, tapi Allah yang membentuknya. Maka kalau dia paham tentang Al-Quran itu, nggak ada hidup yang susah Pak umat Islam. Ya, kalau nggak bisa ya bahasa Indonesianya, tapi tetap harus bahasa Arab karena merubah arti. Gitu Pak. Rasulullah dalam peperangan Badar kelar dikatakan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil. Ya Rasul, dia tanya kepada para sahabat, kita baru saja pulang dari perang yang kecil, akan menghadapi peperangan yang lebih besar, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasul, perang yang terjadi saat ini aku rasakan bersamamu, perang Badar itu besarnya luar biasa ya Rasul. Kenapa engkau katakan perang yang kecil? Naam, karena kita akan menghadapi perang hawa nafsu, jihadun nafs. Perang melawan hawa nafsu. Maka kata Nabi, siapa orang yang bisa memanage nafsu, maka diselamat hidupnya. Tapi sebaliknya kalau dia nggak bisa di-manage tuh waktu menafsunya, maka dia akan tergelincir. Itu Pak, dia akan tergelincir. Berapa banyak panglima-panglima perang mampu menaklukkan musuhnya di medan peperangan, tapi dia lemah melawan hawa nafsunya. Kita sering kan lihat panglima perang jatuhnya sama wanita doang, you know? Kirim wanita cantik, dia lemah. Maka hadirin yang mulia, dalam kitab Al-Hikam itu dijelaskan hubbud dunya ra'su
kulli khati'ah. Ya. Hubbud dunya, cinta kepada dunia itu pokok bibit segala dosa dan kejahatan kalau dia nggak bisa memanagenya. Gitu. Kalau dia nggak bisa memanagenya, berapa banyak orang terlalu berlebihan kepada dunia, hancur. Saya dulu punya jamaah anak intelektual muda, saya pernah cerita tentang dia tinggal di apartemen. Jadi anak orang kaya tuh, duitnya banyak tuh, pinter pula dia juara dokter se-Asia. Tapi kalbunya kosong, bunuh diri dia, bunuh diri. Apa artinya harta yang dia dimiliki? Apa artinya ilmu yang dimiliki? Oleh karena itu ilmu dunia nggak cukup, harus dibarengi dengan ilmu akhirat. Maka kata Nabi, jihad yang paling besar bagaimana engkau mampu memanage kalbumu agar kalbumu itu terpaut kepada Islam. Maka kita alhamdulillah Pak, agama yang kita pilih agama Islam. Walaupun agama yang lain boleh, saya menghargai. Karena konsep ketuhanan itu Pak, universal itu Pak, Tuhan itu tunggal. Maka kita doa mudah-mudahan saudara kita bisa seagama dengan kita. Karena itu konsepnya. Penting. Maka kita bersyukur kepada Allah, tinggal di manage gitu. Banyak orang Islam tidak mengenal dirinya, banyak. Ya. Kemarin sudah dibahas, tahukah engkau tentang dirimu? Ada 5 unsur Pak. Maka kenapa Nabi jihadun nafsi itu penting buat kita? Karena kita banyak tergelincir dengan nafsu kita. Yang pertama adalah jasadu. Allah ciptakan jasad dalam tubuh kita. Allah yang ciptakan loh, jasad ini titipan doang. Badan ini raga kita Allah yang ciptakan. Walaupun melalui perantara orang tua kita. Dalam bab tentang unsur-unsur tubuh manusia diciptakan oleh Allah, jasad diciptakan oleh Allah. Jasad itu ada, Allah ciptakan air, ya kan, senyawa air dalam tubuh ini. Kalau nggak ada air, lemes kita. Maka minum air dengan basmalah, gitu Pak. Makan yang baik nggak cukup, tapi halalan thayyiban. Empelak itu baik, gitu kan? Halal dia, tapi tidak thayyib buat umur-umur kayak bapak yang masih tua ini. Kalau saya kan masih muda, yang masih tua bukan masih muda. Jadi Islam sudah mengatur jasad, kasih makan yang baik. Makan basmalah. Saya punya sahabat Pak, badannya sep, dulu mantan marinir Pak, dikeluar. Badannya gagah Pak, ganteng pula orang. Sekarang joprak Pak. Karena dari makan, salah makan. Ada makan yang ditelan oleh dia mengandung virus. Melintir Pak. Melintir ngerti apa orang? Melintir dia. Perutnya sakitnya luar biasa. Dia telepon anak. Maka makan apapun, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, engkau kasih aku makan ayam. Gak pernah nyebut gini ya Pak. Temen makan aja blak-blak. Allah joplakkan dia. Sekarang 3 hari belum bisa boleh pulang.